Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau mendengar kata-kata dakwah, hal yang paling terlintas di benak kita adalah banyaknya orang-orang yang langsung melakukan dakwah melalui mimbar, khutbah maupun ceramah-ceramah di dalam masjid. Padahal arti dari dakwah sendiri adalah mengajak kepada kebaikan. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Dari arti tersebut dapat ditafsirkan bahwa dakwah bukan hanya dengan kata-kata yang selalu kita sampaikan melalui panggung, tapi bisa dengan berbagai bentuk seperti profesi, sikap, bahkan senyum kecil yang selalu kita berikan ke teman-teman kita. Nah, izinkan saya mengkaitkan dakwah ini dengan profesi kami sebagai seorang psikolog, di mana psikolog sendiri bertugas untuk mendengarkan, memahami, dan membantu orang dalam menentukan jalan keluar dari permasalahan hidupnya. Dan sesungguhnya dengan profesi kami itu merupakan jalan dakwah. Izinkan saya juga bercerita mengenai sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah. Ketika suatu hari beliau itu duduk di depan masjid dengan wajah yang murung. Kemudian datanglah Rasulullah yang melihat Abu Umamah, dan Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Umamah, kenapa engkau duduk di masjid di luar waktu sholat?" Abu Umamah pun menjawab, "Aku sedang diliputi kesedihan dan dililit hutang ya Rasulullah." Dan yang Rasulullah lakukan, beliau tidak menghakimi, namun beliau berkata, beliau malah mendengarkan dengan lebih empati, dan Rasulullah mengajarkan sebuah doa kepada Abu Umamah agar terbebas dari rasa sedih dan rasa gelisah. Abu Umamah mengamalkan doa itu, dan Allah melapangkan semua urusannya. Dari kisah di atas, kita dapat melihat bukan hanya dari sisi psikologis, namun juga bagaimana cara Rasulullah menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh sahabatnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan konseling. Beliau memberikan ruang aman, mendengarkan, lalu mengarahkan pada coping mekanisme terbaik, yaitu doa, sabar, dan juga tawakal. Itu adalah dakwah yang menyejukkan hati. Hadirin sekalian, seringkali klien yang datang kepada kita itu datang dengan berbagai permasalahan seperti kecemasan, stres, bahkan putus asa. Kalau kita sebagai seorang psikolog, ketika mereka datang langsung menghakiminya, mereka pasti akan merasa hancur, hidupnya seperti tidak berarti lagi. Tapi kalau kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan mendengarkan lebih empati, memberi penguatan, dan mengarahkan untuk mereka dapat mencapai solusinya, itu bukan hanya membantu secara psikologis, namun kita juga membantu mengajak kepada klien-klien kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam psikologi sendiri, kita mengenal coping mechanism. Apakah hadirin di sini tahu coping mechanism itu apa? Tahu bu. Apa, Mbak? Gimana ya? Coping mechanism itu ini bu, cara seseorang untuk mengatasi atau merespon kesulitan yang dihadapi bu. Betul nggak bu? Ya, betul. Dari coping mechanism ini di dalam agama kita, agama Islam sudah mengajarkan juga coping terbaik, yaitu dengan cara sholat, doa, berzikir, sabar, bersyukur, dan tawakal kepada Allah.
maka kita sebagai seorang psikolog muslim bisa menjadi penghubung bagaimana ilmu psikologi modern yang sudah kita pelajari dengan dipadukan dengan nilai-nilai keislaman yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga klien yang datang kepada kita bukan hanya pulih secara mental tapi juga kuat secara imannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meringankan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Jadi sebagai seorang psikolog, meringankan beban orang lain, entah itu dengan telinga yang mau mendengar, senyum yang tulus, atau ilmu yang bermanfaat, itu sudah merupakan jalan dakwah yang bisa kita lalui. Dari kesimpulannya, dakwah bukan hanya ceramah panjang di masjid, namun dakwah bisa hadir di ruang-ruang konseling, di ruang-ruang kelas, di rumah, dan di lingkungan kerja kita. Bagi seorang psikolog muslim, setiap empati, senyum, dan kata-kata yang kita keluarkan untuk menenangkan bisa menjadi amal dakwah bagi kita sebagai seorang psikolog. Semoga kita semua bisa menjadi seorang psikolog yang bukan hanya sebagai sarana mencari nafkah, tapi juga jalan untuk kita berdakwah dan amal jariah kita. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.